Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami tentang Maqamat dan Ahwat, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Zahratus Syifa, yang kedua Putri Afifah, yang ketiga Nurani Nasution, yang keempat Sri Rizky Pozia Siregar. Yang mana kami membahas tentang pengertian dan tingkatan Maqamat, kedua pengertian dan macam-macam Ahwat, yang ketiga perbedaan dan persamaan Maqamat dan Ahwat. Itulah materi pembahasan yang akan kami sampaikan kepada teman-teman. Selamat menyaksikan. Untuk materi Maqamat dan Ahwal ini, pertama saya akan membahas tentang pengertian dari Maqamat. Maqamat ini sendiri merupakan tahapan-tahapan atau kedudukan spiritual seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini merujuk pada posisi atau martabat seorang hamba di hadapan Allah saat dia beribadah dan menghadap kepadanya. Dalam membahas Maqamat ini tentunya terdapat tingkatan Maqamat. Adapun tingkatan dari Maqamat ini akan kita bahas. Tingkatan Maqamat yang pertama adalah At-Taubah. At-Taubah ini sendiri bermakna sadar dan menyesal akan dosa perbuatan, salah dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Untuk tingkatan selanjutnya itu ada Al-Istiqomah. Istiqomah ini adalah tegak di hadapan Allah atau tetap berada pada jalan yang lurus dengan tetap mengamalkan kebenaran dan menunaikan janji baik yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan sikap. Selanjutnya ada Al-Wara. Al-Wara ini merupakan meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya, baik menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan lainnya. Untuk tingkatan selanjutnya adalah Al-Juhud. Al-Juhud ini sendiri berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Artinya, juhud ini menjauhkan diri dari dunia agar terhindar dari hukuman di akhirat. Tingkatan selanjutnya adalah Al-Fakir. Al-Fakir ini adalah tidak menuntut lebih banyak dari apa yang telah dipunyai dan merasa puas dengan apa yang telah dimiliki, sehingga tidak meminta sesuatu yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tingkatan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal ini sendiri merupakan gambaran keteguhan hati dalam menggantungkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, tawakal ini merupakan salah satu aspek dari unsur-unsur keimanan, di mana iman yang sempurna itu harus didasari dengan ilmu. Maka, tawakal tidak akan tercapai tanpa melalui pengetahuan. Pengetahuan dalam hal ini adalah keyakinan dan pembenaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Ahwal. Menurut Al-Ghazali, Ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata, seperti keadaan mental, gembira, sedih, lapang, sempit, rindu, dan sebagainya. Ahwal merupakan keadaan atau suasana hati yang dialami oleh seseorang dalam perjalanan spiritualnya, yang dianggap sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan hasil dari usaha mereka sendiri. Selanjutnya macam-macam ahwal. Yang pertama ada muraqabah dan mahasabah. Muraqabah ataupun mawas diri adalah penelitian dengan cermat apakah perbuatan sehari-hari sesuai atau menyimpang dari yang dikehendaki. Sedangkan waspada atau mahasabah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua yaitu cinta atau mahabbah. Mahabbah atau cinta adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan keindahan dan kecantikan. 3. Khauf atau takut adalah suatu sikap mental merasa takut pada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang keempat, berharap atau raja. Arti dasarnya adalah mengharap, yang dimana dimaknakan oleh sufi sebagai suatu sikap mental yang optimis dalam memperoleh serta berharap pada karunia dan nikmat Allah yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Yang kelima ada al-syauq atau rindu, adalah kondisi kejiwaan yang menyertai rasa cinta atau mahabbah yang memancar dari dalam hati. Yang keenam ada al-uns atau intim. Al-uns atau rasa keakraban adalah suatu kondisi mental atau keadaan jiwa dan seluruh perasaan yang tertuju pada suatu titik sentral yaitu Allah.
Perbedaan dan persamaan maqamat dan ahwal. Persamaan maqamat dan ahwal: yang pertama, keduanya berkaitan dengan aspek spiritualitas. Yang kedua, keduanya merupakan tahapan dalam perjalanan spiritual. Yang ketiga, keduanya mengarah pada kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keduanya membutuhkan usaha yang sama dalam mencapai tingkat kesempurnaan. Perbedaan maqamat dan ahwal. Pada maqamat yang pertama itu cara tercapainya diperoleh melalui tahapan-tahapan spiritual, sedangkan ahwal cara tercapainya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maqamat berfokus pada usaha individu dalam mencapai kesempurnaan spiritual, sedangkan ahwal berfokus melalui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maqamat ukuran objektif dan subjektif dapat diukur secara objektif, sedangkan ahwal ukuran objektif dan subjektif bersifat subjektif. Yang keempat, maqamat keterkaitan dengan tingkat kesempurnaan ditunjukkan dengan beribadah, sedangkan ahwal keterkaitan dengan tingkat kesempurnaan pengalaman spiritual yang dialami oleh seseorang.